Honda, Aprilia dan KTM gelar tes rahasia untuk melawan dominasi Ducati. Tes resmi MotoGP 2023 sebelum kejuaraan dimulai, yang dikenal dengan istilah tes pramusim, menyisakan satu kesempatan lagi. Tes pramusim terakhir akan berlangsung di Portimao pada pertengahan Maret nanti. Tapi tiga pabrikan yakni Honda, Aprilia dan KTM memutuskan untuk menggelar tes pribadi di sirkuit Jerez selama 3 hari. Tes tertutup dan rahasia itu akan digelar mulai 3–5 Maret akhir pekan ini. Tujuannya adalah untuk menutup kesenjangan dari pabrikan tercepat, terutama Ducati yang sangat kuat selama tes pramusim di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Dalam tes ini, ketiga pabrikan akan tampil bersama pembalap penguji mereka masing-masing. Honda mengandalkan rider Jerman, Stefan Bradl untuk menguji motor Marquez. Pembalap uji asal Italia, Lorenzo Savadori akan bekerja untuk Aprilia, mengetes RSGP 2023 Alex Espargaro yang cukup meningkat di awal musim ini. Adapun pembalap legendaris asal Spanyol, Dani Pedrosa akan mengerjakan motor KTM, terutama untuk mesin baru dan paket aerodinamis. Juga, selain itu Pedrosa akan membalap dengan fasilitas wildcard di MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez pada April nanti. Pabrikan lain memang harus bekerja keras untuk bisa melawan Ducati. Pabrikan Bologna itu selain memiliki mesin yang sangat kompetitif, juga turun dengan jumlah paling banyak, yakni 8 motor yang tersebar ke 4 tim berbeda. Dibanjiri ekspektasi usai gabung Honda di MotoGP 2023, Joan Mir beri respons begini. Pembalap anyar Repsol Honda, Joan Mir mengaku kalau dirinya dibanjiri ekspektasi usai bergabung dengan pabrikan asal Jepang itu di MotoGP 2023. Melihat hal tersebut, Mir memberikan respons dengan mengatakan kalau dirinya tidak yakin bisa langsung tampil gemilang bersama Repsol Honda. Seperti diketahui, Joan Mir menjadi pembalap baru Repsol Honda setelah bergabung pada akhir 2022 lalu. Mir bergabung usai tim lamanya yakni Suzuki memutuskan untuk tidak lagi tampil di ajang MotoGP. Dengan bergabung bersama Repsol Honda, Joan Mir pun mengaku kalau dirinya mendapatkan ekspektasi tinggi. Terlebih dirinya menyandang status sebagai juara dunia MotoGP 2020. Joan Mir diharapkan bisa mengangkat performa Honda yang saat ini terseok-seok. Bahkan, di musim 2022 lalu Honda menjadi satu-satunya tim yang gagal meraih satu pun kemenangan. Melihat ekspektasi tinggi yang diberikan kepadanya, Joan Mir menegaskan kalau ia masih belum yakin bisa langsung moncer bersama Honda. Meski begitu, pembalap asal Spanyol itu mengaku ingin bersaing di seri pertama MotoGP 2023. Tentu saja, ekspektasinya tinggi. Setiap tahun Anda ingin menjadi sekompetitif mungkin, tetapi tentu saja kami memiliki tantangan besar tahun ini, tutur Joan Mir. Saya tidak tahu, sejujurnya, apakah saya bisa memperebutkan podium dari balapan pertama. Saya ingin, tapi saya tidak tahu, sambung tandem Marc Marquez itu. Tentunya, diharapkan Joan Mir bisa mengangkat performa Repsol Honda di MotoGP 2023. Hal itu bertujuan agar perebutan gelar juara MotoGP di musim depan berjalan jauh lebih seru. Terlebih, Mir bakal bertandem dengan Marc Marquez. Melihat hal itu, Mir bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Marquez yang telah lama menjadi pembalap Repsol Honda. Jorge Lorenzo sebut Marc Marquez masih pembalap terbaik di MotoGP. Ini alasannya. Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez Repsol Honda masih menjadi pembalap terbaik di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Menurutnya, The Baby Alien julukan Marc Marquez tidak jatuh meski diterpa berbagai nasib buruk. Ya, Marc Marquez memang layak dianggap sebagai salah satu rider terbaik di MotoGP sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Dalam satu dekade terakhir pembalap asal Spanyol tersebut sukses tampil dominan dengan merengkuh 6 gelar MotoGP, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Akan tetapi, Marc Marquez mengalami kecelakaan pada 2020 lalu. Akibat hal tersebut, Honda pun mengalami performa yang cukup signifikan. Bahkan, meski saat ini Marquez telah kembali membalap, Honda tetap kesulitan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara MotoGP. Kendati demikian, The Baby Alien masih dianggap sebagai rider terbaik di MotoGP. Hal tersebut disampaikan oleh Jorge Lorenzo. Lorenzo menganggap Marquez memiliki satu hal yang tidak dipunyai rider lain yakni mentalitas yang kuat. Marquez memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Dia tidak takut jatuh,
dan mengalahkan seseorang seperti itu sangatlah sulit, ungkap Jorge Lorenzo dilansir dari Motosan. Tapi bagi saya, Marc Marquez tetap yang terbaik meski cedera dan fakta bahwa Honda tidak kompetitif, imbuh pria berusia 35 tahun tersebut. Jorge Lorenzo yang pernah bersaing dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar MotoGP pun mengaku hampir putus asa lantaran mengalami sejumlah hal-hal buruk. Akan tetapi, di beberapa tahun terakhir sebelum memutuskan pensiun, Lorenzo beranggapan kalau ia bisa menyaingi kecepatan Marquez. 2 atau 3 kali saya takut untuk terus balapan, tapi akhirnya saya bisa mengatasinya dan kembali ke trek, memenangkan balapan dan kejuaraan dunia, sambung Lorenzo. Alex ungkap Marquez akan tinggalkan Repsol Honda jika hal ini terjadi. Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez debut di kelas utama pada musim 2013 silam, membalap untuk tim pabrikan Repsol Honda. Sekarang, setelah 10 tahun lamanya, Marquez masih setia dengan Honda. Musim ini dia menjalani tahun ke-11 bersama Repsol Honda dan kontraknya baru akan berakhir setelah 2024 yang akan datang. Marquez dan Honda sangat sulit dipisahkan, pabrikan lain sudah beberapa kali mencoba mendekati Marquez, namun sejauh ini tetap gagal. Tapi, perpisahan Honda dan Marquez bisa terjadi jika pabrikan Jepang itu gagal menyediakan paket kompetitif untuk rider Cervera itu. Hal ini disampaikan langsung oleh saudaranya, Alex Marquez, berbicara dalam wawancara baru-baru ini. Menurut saya jika Honda mengambil langkah maju yang diperlukan, Marc juga tidak akan pergi meninggalkan Honda, kata Alex. Honda adalah pabrikan yang selalu bersama Marquez di MotoGP. Honda juga menunggu Marc dan menghormatinya ketika dia cedera, ujar Alex menjelaskan. Tapi Alex juga memperingatkan bahwa Marquez bisa pindah mencari motor lain jika Honda tidak lagi kompetitif. Alex sendiri sudah meninggalkan Honda setelah 3 tahun bersama, tapi jika level teknis motor tidak seperti yang dibutuhkan Marc untuk memenangkan gelar juara dunia, maka itu akan menjadi skenario yang mungkin terjadi, terang sang adik. Alex sendiri sudah meninggalkan Honda setelah 3 tahun bersama. Kini Alex membalap untuk Ducati di tim satelit Gresini Racing.